Halo teman-temanku terkasih, tersayang, tercinta. Aku sekarang lagi di rumah sakit karena memang kebetulan hari ini aku ada schedule kontrol bekas operasi konka aku itu loh yang di hidung. Nah kebetulan kan kemarin hari Minggu aku pendarahan tuh di bekas operasinya karena aku melanggar perintah dokter untuk tidak melakukan gerakan yang kepala aku di bawah. Cuma kan aku bandel ya teman-teman ya, aku curious. Terus memang punggung aku tuh udah pegel banget, aku tuh sehari nggak kayang tuh rasanya gimana gitu. Aku kayang itu sehari bisa 2-3 kali loh teman-teman, beneran. Itu pun satu setnya minimal 3 kali aku lakukan gitu loh. Jadi mungkin kalau udah kebiasaan kali ya tulang-tulang punggungku, jadi kalau nggak dibawa kayang sehari itu aku kayak jompo banget gitu loh. Hari ini nanti aku mau pengakuan dosa ke dokternya bahwa aku melanggar perintahnya untuk tidak melakukan gerakan yang menaruh kepala aku di bawah. Aku mau diomelin gak ya? Ngeri-ngeri sedap. Gak apa-apa lah, ngaku aja ya teman-teman ya, namanya salah. Sekalian nanti aku mau cek gimana sih kondisi di luka bekas operasinya, karena kan soalnya kan kemarin mengeluarkan darah, aku takutnya itu jadi parah. Teman-teman, aku tuh tadi mau nge-vlog di luar tapi hujan, jadi aku disini lagi. Tiap aku ke rumah sakit ini hujan gitu. Aku khawatir karena kan yang aku dengar konka itu kan bekas lukanya itu nggak dijahit tapi dibakar ya. Nah aku takut aja ya bekas pendarahan kemarin gimana sih, soalnya sejak terluka kemarin itu kayaknya dia kayak apa ya, kayak ada luka yang aku ngerasanya tuh sampai kesini gitu loh. Nggak sakit tapi kayak something, dibilang sakit ya mungkin sakit ya, tapi kan aku kalau sakit dikit aku menganggap itu tidak sakit. Jadi dia kayak apa ya, something nyes kesini gitu loh, kesini nih kesini. Nggak tahu apa itu, aku cuma perasaan aja atau gimana gitu teman-teman. Aku juga mau nanya dokternya, sebenarnya tuh aku boleh menjalankan kehidupan normal aku seperti sebelum operasi, kayak aku naik gunung, aku bisa yoga, aku bisa angkat beban gitu-gitu, nge-gym, olahraga atau apapun itulah. Aku juga kan ngangkat galon sendiri teman-teman di rumah. aku tipe perempuan yang bisa angkat galon loh, kalian bisa nggak? Jadi aku mau nanya ke dokternya, aku bisa naik gunung kapan? Karena sebenarnya biasanya Januari itu aku naik gunung, cuma aku memundurkan scheduleku karena memang cuaca juga lagi jelek kan. Biasanya kan sasaran aku sekarang karena gunung-gunung Jawa Barat rata-rata aku udah visit gitu ya. Aku lagi nyari mulai ke Jawa Tengah, Jawa Timur gitu-gitu. Nah yang aku dengar dari teman-teman di Jawa Tengah, Jawa Timur sih katanya cuaca lagi buruk di sana. Jadinya ya aku juga nggak begitu memaksakan ya. Toh cuaca di sini aja udah buruk gitu ya. Nah jadi mungkin ya demi keselamatan, makanya aku tuh kemarin ngambil schedule operasinya itu setelah aku pulang dari Arjuno. Itu juga kemarin ke Arjuno rencana mau langsung tek-tek Welirang, ternyata cuaca buruk, kita disuruh turun. Terus pas aku turun ke base camp itu pendakian memang ternyata ditutup hari itu, jadi orang yang sudah booking hari itu disuruh reschedule seminggu kemudian gitu. Ya aku menghargai itu sih ya, maksudnya kita juga nggak bisa menantang alam kan kalau memang udah peraturannya kayak gitu. Jadinya aku sengaja operasi di akhir-akhir tahun ini, biar biasanya akhir tahun aku naik gunung lihat cuaca buruk, ya sudahlah aku kan bisa diem di rumah karena operasi gitu. Nah mudah-mudahan aku rencana mau ke Argopuro Maret, mudah-mudahan dokter sudah bilang oke, boleh, karena kan konka aku kan efek karena aku sering kena dingin, karena kan aku alergi dingin juga ternyata gitu. Nah di gunung kan nggak ada yang nggak dingin, pasti dingin. Jadi ya mudah-mudahan ya teman-teman aku boleh, maksudnya aku cuma disuruh istirahat sekitar 1 bulan deh, jadi aku bisa melanjutkan kehidupan normal aku gitu loh teman-teman. Ya doain aku ya. Nah sekarang aku ke dalam, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya teman-teman. Aku lupa dong, ada form yang harus ditandatangani oleh dokternya dari kantorku. Lupa banget. Kan dokternya belum datang. Aku udah ngantri tadi padahal. Rambut aku kayak kuntilanak nggak? Ya, aku nggak bisa ngerekamnya di dalam, nggak enak aku.
soalnya ada tulisan nggak boleh merekam. Nanti aku kena pasal-pasal apapun itulah ya. Jadi teman-teman, aku balik lagi ya. Dokter kata jam 2, semoga beliau tidak telat. Oke, dadah. Teman-teman, aku udah beres. Tadi aku udah ngobrol sama dokternya. Ternyata minimal 2 minggu aku nggak boleh ngapa-ngapain. Maksudnya bukan nggak boleh ngapa-ngapain, Bing. Maksudnya tidak boleh melakukan kegiatan aktivitas yang berat, kayak ngangkat galon nggak boleh. Naik gunung belum boleh. Yoga yang handstand atau gerakan apapun yang membuat kepalaku di bawah itu nggak boleh. Karena ternyata gini loh, aku baru tahu tadi dokternya ngejelasin bahwa pembuluh darah terlemah itu adalah di otak dan hidung justru. Cuma kalau otak itu kan dia dilindungi oleh tengkorak ya, jadi aman. Nah di hidung itu kan dia memang dilindungi oleh tulang hidung dan hidung luar kita. Nah jadi kalau misalnya dia habis dioperasi, berarti kan pembuluh darahnya ada yang diacak-acak, dipotong oleh dokternya ya. Nah itu jadi kayak apa ya? Dia melemah. Jadi kalau dia terluka, dia gampang robek gitu teman-teman. Tapi nggak kayak hati aku ya. Hati aku nggak gampang terluka. Joking. Aku bercanda. Nggak, jadi gitu. Jadi pembuluh darah terlemah dari seluruh tubuh manusia itu adalah di otak dan hidung. Jadi kalau hidung habis dioperasi itu memang dia cepat terluka lagi gitu loh, cepat kebuka lagi lukanya. Jadi kemarin dokternya itu nggak heran kalau aku gerak sedikit aja kan dapat tekanan tuh. Jadi dia langsung berdarah karena memang katanya itu tipis banget ininya gitu teman-teman. Nah jadinya aku nggak boleh lagi. Nah buat kalian yang habis operasi konka kayak aku, inget ya, itu sekitar 2 minggu minimal ya, minimal 2 minggu kalian nggak boleh ngapa-ngapain. Tapi itu juga tergantung kondisi tubuh kalian. Kalau misalnya kalian kayaknya nggak terlalu kuat ininya juga biasanya bisa lebih dari 2 minggu kata dia. Cuma kan dia harus periksa, dokternya itu harus periksa isi dalam hidung kita itu pakai kamera yang dimasukin tuh. Nah baru dia bisa memutuskan apakah kita bisa hanya minimal 2 minggu aja atau 3 minggu atau bahkan 1 bulan. Nah kebetulan aku pas diperiksa itu minimal aku 2 minggu katanya gitu teman-teman. Nah ya udah, kita lanjut ke dalam mobil ya. Nah aku dapat lagi obat baru. Ini peralatan suntikan buat cuci hidung karena aku harus 2 kali cuci hidung. Aku dapat obat antibiotik dan obat alergi untuk 5 hari. Ini terus ini dia cairan pencuci hidungnya. Aku masih ada 2 di rumah. Jadi aku punya 5. Ini. Lalu ini. Ada kucing. Hei, apa Push? Aku nggak punya makanan. Adanya obat cuci hidung. Galak banget kucingnya. Kucingnya galak coy. Aku harus kembali lagi kontrol 1 minggu lagi, berarti Selasa depan. Padahal aku Sabtu juga nggak masalah. Tadi dokternya bilang kalau Sabtu bisa nggak? Aku bilang bisa. Cuma dokternya nggak ini. Kayaknya tiba-tiba aja aku dapat surat kontraknya untuk seminggu. Nah, jadi teman-teman, aku kan tadi tuh aku aku bilang, maksudnya aku agak worry, dokternya marah. Dokternya tapi serius loh ngedengerin kenapa aku sampai pendarahan kemarin, dia serius loh ngedengerin. Cuma dia akhirnya ngejelasin itu yang pembuluh darah terlemah di tubuh kita itu di mana aja gitu. Di situ tuh aku baru ngerti, oh pantas aja mesti hati-hati, walaupun mungkin terlihat seperti operasi hidung, kesannya kan kayak apa ya, kayak sepele gitu ya, tapi ternyata disitulah pembuluh darah terlemah kita selain di otak gitu teman-teman. Jadi kalian yang habis operasi konka itu hati-hati ya, maksud aku operasi ini serius loh gitu.
Kemarin aja masih untung aku pendarahannya masih bisa dihentikan gitu. Ternyata kalau misalnya pendarahan, kata dokternya, kalian tekan aja bagian hidungnya ya sekitar 1-2 menit gitu, nanti dia akan berhenti, kata dia. Dikasih ini aja tisu atau apa gitu buat supaya enggak ini. Kalau aku kemarin kan nunduk, dia langsung benar-benar jatuh gitu darahnya, darah seger gitu, jadinya agak mengkhawatirkan. Mana aku cuma berdua anakku juga SMP kelas 3 ya, jadi dia yang panik, akunya masih biasa aja. Aku sama ngeliatin muka dia, untungnya tuh aku orangnya nggak panikan gitu teman-teman. Even ada gempa gitu ya di kantor, orang lari, aku diem aja. Aku bisa ngeliatin, ini gempanya kira-kira bakal ini nggak ya, bakal itu nggak ya gitu. Bukannya sok jagoan, bukan, tapi memang bawaanku tuh tenang gitu loh. Apapun itu aku diem dulu sambil memperhatikan situasi dan kondisi gitu. Nah teman-teman, Selasa aku berarti balik lagi ke dokternya. Tadi aku udah, dokter baik deh, aku minta isi ini, dia mau, dia tanda tangan loh. Mudah-mudahan aku nggak diminta tanda tangan apa-apa lagi, karena kalau minta tanda tangan lagi aku mesti balik lagi ke rumah sakit, dan itu kan minggu depan gitu ya. Aku nggak mungkin bolak-balik gitu loh teman-teman. Ya udah, ini sih terlama ya aku. Ini kayak waktu aku ngurusin mamaku. Mamaku kan awal tahun kemarin, dari akhir tahun sampai bulan April mamaku meninggal. Ini sih mam gitu ya. Aku ngurusin mamaku di rumah sakit di Jakarta, rumah sakit gede lah, pakai BPJS juga. Itu juga aku kalau misalnya daftar untuk urusin mamaku itu, aku dari rumah bisa jam 6:30. Dia kan pada pembukaan jam 8 ya, tapi mereka udah terima berkas. Itu aku selesai tuh bisa maghrib teman-teman. Nah ini aku jadi kayak dejavu sama Fatmawati, walaupun aku nggak dari pagi ya, aku cuma dari siang tadi di sini, tapi sampai sore. Tapi memang karena dokternya tuh ada operasi ya, kita kan nggak bisa menyalahkan ya, namanya beliau ada operasi, masa pasiennya ditinggal, macam-macam aja. Aku ambil sepatu dulu, aku mau pindahin, soalnya aku pakai sepatu nyetir yang jelek, aku nggak bisa nyetir pakai sepatu bagus. Ini mobil aku ini sederhana banget, ini namanya Mr. Grey. Mr. Grey ini sederhana sekali, dia kalau aku setirin tuh dia nggak mau aku pakai sepatu bagus, pasti sepatu yang udah jelek banget. Ya udah teman-teman, urusanku udah beres hari ini. Terima kasih kalian udah nemenin aku. Ingat ya, yang habis baru selesai menjalani operasi konka, kalian tidak boleh menjalani aktivitas berat minimal sekali seminggu, tapi kalian harus konsultasi ke dokter kalian. Kan dia akan lihat kekuatan kalian ya, kekuatan tubuhnya kan beda-beda. Aku nyalain mobil udah panas. Nah, siapa tahu karena mungkin pembuluh darah atau kulit kalian lebih tipis atau bagaimana, mungkin kalian butuhnya 3 minggu atau 1 bulan, itu kan tergantung ya. Cuma aku dibilang dokter minimal 2 minggu, berarti aku bisa beraktivitas lagi sekitar pertengahan Januari. Berarti aku naik gunung bulan Maret, ya masalah, yes. Nah, aku kan ada operasi kedua tuh, Amanda. Tadi aku tanya dokternya, enaknya kapan dok? Aku bilang gitu. Dokter bilang, terserah aku, kalau bisa aku istirahat dulu. Maksudnya gini loh, karena kan ini jalur pernafasan aku nih yang dioperasi. Pertama hidung, terus kedua tenggorokan. Jadi kalau aku dioperasi di hidung, tenggorokan aku kan aku nafas dari tenggorokan. Nah itu akan bikin kering dan jadi radang. Jadi dia bilang terserah mau Februari atau Maret, terserah. Ya aku diem aja karena Maret aku mau naik gunung. Mungkin kayaknya lebih baik aku Maret aja operasinya deh menurutku. Pulang dari Argopuro, mudah-mudahan lancar. Kayaknya pulang dari sana kan kita ketemu puasa tuh, lalu lebaran, jadi aku bisa istirahat gitu teman-teman. Baru selesai itu baru aku insya Allah semoga dilancarkan, aku pengen ke Tamboran. Ya udah teman-teman, kita pulang yuk. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Terima kasih loh kalian sudah nemenin aku seharian ini. Ingat, selalu jaga kesehatan, dan kalian harus bahagia dimanapun kalian berada. Semua urusan kalian lancar, dan pintu rezeki selalu terbuka lebar untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Assalamualaikum.